Assalamualaikum, ketemu dengan saya di channel Ayunda. Hari ini topik saya mau membedah atau mengupas lirik lagu dangdut ya, lagu lama yang berjudul Teman Biasa. Dan lagu ini dinyanyikan oleh Evi Tamala. Jadi sebelum mengetahui lirik lagunya dan juga makna dari lagu tersebut, jangan lupa seperti biasa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini. Nah teman, topik saya hari ini saya mau menyanyikan lagu yang berjudul Teman Biasa dan seperti biasa tanpa musik. Keramahanku kepadamu, kebaikanku kepadamu, bukan berarti bahwa aku cinta kepadamu, bukan berarti bahwa aku ini kekasihmu, tapi sikapmu kepadaku seakan aku kekasihmu. Sejak aku kenal padamu, kau anggap teman yang biasa. Sungguh aku tiada menduga kala engkau menyatakan cinta. Rupanya aku membuat engkau jatuh cinta. Janganlah lagi kau nyatakan rasa cintamu kepadaku, karena sesungguhnya aku tak mencintaimu. Tak mungkin ku paksakan untuk mencintai kamu. Mulai sekarang kau anggaplah diriku ini teman saja. Nah, lagu yang berjudul Teman Biasa ini kisah saya pribadi ya. Mohon maaf, di sini bukan berarti bukan berarti istilahnya membuka aib lah atau menyombongkan diri, bukan ya. Tetapi di sini mungkin teman-teman sependapat dengan saya ya, ketika teman-teman mendengarkan suatu lagu ya atau sebuah lagu ya tanpa sadar itu kadang-kadang itu kita ikut terbawa ya. Kadang-kadang kita ikut terbawa, misalnya ketika kita ada di rumah lagi santai atau kita ada di suatu tempat yang misalnya di kafe atau apa, ketika kita mendengar suatu lagu, nah tiba-tiba kita itu ada rasa deg gitu ya, ada rasa jantungnya berderak. Terus kita mikir gini, kok lirik lagunya sama ya seperti yang aku alami, kok lagu ini ceritanya sama ya dengan yang aku sedang hadapi saat ini. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa menutup kemungkinan ya teman-teman, ketika istilahnya seorang pencipta lagu itu menciptakan suatu lagu atau liriknya itu, kadang-kadang itu mereka itu terinspirasi atau mendapatkan ilham ya, katakanlah seperti itu. Jadi mendapatkan sesuatu kadang-kadang dari cerita seseorang, mungkin mereka lagi ngobrol atau apa, terus ini cerita, terus kok asik ya dibuat lagu, terus dia ngarang. Nah seperti itu. Jadi sebuah lagu atau suatu lagu itu kadang-kadang isinya itu menceritakan kisah nyata atau kisah kehidupan dari seseorang, lalu dituangkan menjadi suatu lagu. Dan kadang-kadang juga ketika kita lagi apalagi sendiri atau kita lagi di mana, terus ada musik, terus ada lirik lagu seperti itu, kadang-kadang mengena kepada kita yang mungkin kok lagu ini pas ya dengan yang aku alami sekarang, kok lagu ini. Nah, seperti lagu Teman Biasa ini menceritakan istilah pengalaman pribadi saya ya. Dulu ketika saya masih remaja, waktu masih sekolah ya, waktu masih di SMP dan di SMA dulu itu ya, mohon maaf, bukan bermaksud di sini saya menyombongkan diri, tidak ya. Dulu waktu saya masih sekolah itu saya tuh tomboy ya, tomboy dalam artian saya itu seneng kalau punya teman itu cowok ya. Saya itu lebih senang, lebih nyaman kalau saya itu kumpul dengan cowok-cowok, dengan misalnya pemuda-pemuda. Jadi para laki-laki lah, katakan seperti itu. Jadi saya itu bebas gitu, dalam artian bebas seperti ini. Mereka
sering ngobrol, mereka tidak sering curhat-curhatan atau apa itu mereka. Jadi mereka itu santai gitu. Dan ketika saya dulu itu saya juga paling seneng kalau misalnya ada kegiatan itu mendaki, ya hiking gitu, terus nanti camping apa jadi istilahnya saya senang seperti itu. Jadi makanya saya itu senang kalau kumpul sama cowok-cowok. Ya tidak menurut saya juga punya teman cewek ya, saya juga punya sahabat, dan klub juga sahabat saya itu juga sama, dia itu senangnya seperti itu, senang camping, senang ini. Jadi saya sama sahabat saya itu nanti kumpulnya sama cowok-cowok ini. Jadi saya itu lebih senang kalau berteman dengan cowok-cowok. Nah itulah pada akhirnya saya pikir gini loh, ketika saya kumpul dengan mereka itu akan senang gitu loh. Saya itu bebas cerita, saya itu bebas tertawa, saya itu bebas dalam artian itu mau ngomong apa itu istilahnya enggak ada yang rasani gitu loh, enggak ada yang gibah atau apa, enggak. Tetapi saya juga tidak pernah tahu ya mungkin teman setuju dengan pendapat saya, kita tidak akan pernah tahu namanya perasaan seseorang. Ketika saya ngobrol kumpul sama teman-teman saya, ini teman satu kelas ya, ngobrol gini cerita gini, saya dulu memang terkenalnya tomboy, cuek gitu loh. Ternyata di antara teman-teman saya ini itu ternyata ada yang suka sama saya. Dan mohon maaf, yang suka itu bukan 1-2 orang. Yang kalau di kelas saya itu hampir 7, kalau seingat saya ya 7 orang gitu. Ada yang suka sama saya gitu. Ya saya sama ini baik, saya sama ini juga baik. Jadi kita ketika ngobrol. Tapi itu tadi saya tidak pernah tahu ketika saya ngobrol sama ini, saya guyon-guyon, terus ketika dia ada masalah apa misalnya enggak tahu PR ini, terus saya itu biasa, saya anggap mereka itu ya teman seperti itu, tapi mereka menganggapnya lain. Jadi istilahnya perhatian saya, terus istilahnya apa yang saya lakukan buat mereka itu mereka anggap itu lain gitu loh. Jadi mereka itu ya tadi 7 orang ini ternyata suka sama saya, ya suka sama saya. Dan saya kan jadinya bingung, loh kok jadinya seperti ini gitu loh. Jadi saya pun juga tidak mau ya istilahnya, karena saya tidak ada perasaan sama sekali, dalam artian di sini tidak ada perasaan cinta ya. Karena saya menganggap mereka itu karena seperti adik saya, ya memang seperti teman saya atau seperti kakak saya, itu saya tidak ada perasaan lebih kepada mereka. Ya akhirnya saya ngomong, ya mereka mengungkapkan rasa sukanya itu, mereka ungkapkan ke saya macam-macam. Kalau di zaman dulu itu kan macam-macam, nulis surat, pinjam buku, alasannya pinjam buku saya, nulis surat, ya pokoknya aku suka gini-gini, terus diselipkan. Nah ketika saya buka, misalnya besoknya ada ulangan apa, saya buka, terus saya kaget kok ada surat, loh ternyata suka. Nah itu ketika saya tahu perasaan dia, saya akhirnya bingung sendiri. Karena gini loh, saya tidak pernah ada rasa, ya saya anggap tidak pernah, misalnya saya tidak pernah ada rasa cinta. Bukan saya sombong, enggak, karena di situ saya itu memang masih fokus di belajar, karena masih SMP ya waktu itu, masih fokus di belajar. Tapi ya saya ngomong ke dia baik-baik ya, saya tahu memang ketika saya menolak itu ya mungkin dia kecewa, mungkin dia gini-gini, tapi itu perasaan saya, daripada saya membohongi. Lain lagi nanti yang satu ini, kadang-kadang pernah ya saya sampai diginikan, sampai saya ingat sampai sekarang, dia gini, aku tahu kamu tidak mau menerima cintaku karena aku istilahnya anak orang tidak punya. Ya, aku anak orang tidak punya, dan aku istilahnya di sini tidak bisa membelikan kamu apapun seperti yang mereka, misalnya dia menyebutkan siapa gini. Ya akhirnya kan saya juga tersinggung ya. Saya bilang gini ke dia, saya tidak pernah menganggap orang itu kamu mau dari orang kaya, mau dari ini saya tidak pernah menganggap seperti itu. Ketika saya nyaman sama kamu, ketika saya enjoy, istilahnya saya baik sama kamu, ya sudah baik. Dan saya pun tidak pernah meminta apapun kepada mereka. Jangan salah, saya tidak pernah meminta, aku tolong belikan ini, misalnya aji mumpung. Saya tidak pernah seperti itu, karena kamu tahu saya tidak pernah meminta seperti itu. Mungkin dia tahu saya pernah dikasih ya, tapi kan saya dikasih, saya tidak pernah minta gitu. Jadi saya ingin kamu menggarisbawahi kata-kata kamu itu, kamu tarik kembali istilahnya yang kamu omongkan. Nah itu tadi teman. Kadang saya juga bingung ya, mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal yang seperti saya ya dulu di masanya yang dulu, mungkin sekarang juga ada yang masih naksir atau bagaimana, tapi karena tidak ada perasaannya. Dan ini pun juga bukan hanya teman, ternyata guru saya itu pun juga menaruh hati sama saya tidak pernah tahu. Jadi dia itu menyimpan perasaan kepada saya itu lama. Makanya kadang-kadang saya heran ya, ketika ada pelajaran gitu ya, nanti ada tugas gini-gini, saya kan tidak bisa, nanti saya diajari gini-gini, terus nanti kalau mengumpulkan tugas atau apa, saya mesti dikasih nilai bagus ya, nanti dikasih nilai bagus. Dan nanti kalau dulu pernah ya, mungkin teman-teman masih ingat, kalau ada kenaikan kelas dari apa gitu kan, ada yang rekreasi kemana gitu ya. Nah ini kan istilahnya, ayo kelas
adik kelasnya apa-apa boleh ikut. Nah saya kan kepingin ya, waktu dulu kepingin di apa namanya Candi Borobudur di Jawa Tengah gitu. Saya kan kepingin ya, cuma karena biaya yang tidak ada gini-gini. Terus nah ternyata sahabat saya ini ngomong gitu loh, ngomong ya. Terus akhirnya guru saya gini, udah kamu bilang aja ke Ayu, nanti aku yang biayai, kamu juga ikut. Jadi karena itunya kepingin deket sama saya, rekreasi ke Borobudur itu saya dibayari, misalnya kira berapa sih. Tapi teman saya ini di apa ya, diwanti-wanti, jangan ngomong kalau saya yang gini gitu. Jadi teman saya ini sudah kong kali kong, pada akhirnya yaitu saya pergi sama teman saya juga, sama sahabat saya ini ke Borobudur. Nah guru saya ini menempel terus, padahal di kelas lain, misalnya di kakak kelas saya itu ditunggu gitu loh, Pak di kelas kami kok, di base kami gini-gini, karena mereka itu kepingin, yang namanya guru masih bujang ya, dimanfaatkan gitu loh. Nanti mau ke sana mau minta dibeliin, tapi guru saya ini tidak mau di base sana, dia maunya di base yang ini yang ada saya. Ya saya kan memang karena tidak tahu apa-apa, karena saya sudah misalnya menganggap beliaunya guru saya, ya saya menghormati. Terus ketika di tempat wisatanya itu saya pengen ini, kamu mau tak Ayu nanti tak belikan. Jadi namanya saya ya yang ndak anu, dia saya mau Pak dibelikan, teman saya juga dibelikan. Nanti yang sana itu kakak kelas saya, Pak aku dibelikan ini Pak, ya nanti gitu. Nanti kalau aku apa deketi apa gitu, kamu mau tak Ayu. Jadi saya itu dibelikan, sebab saya itu ndak ngeh. Oh saya memang dulu ndak pernah berpikiran seperti itu, ndak pernah berpikiran aneh-aneh. Yang saya dulu memang tomboy, jadi saya itu cuek gitu loh. Saya anggap semua itu biasa karena saya memang ndak ada perasaan. Jadi istilahnya sampai saya kenaikan kelas, sampai lulus ya, sampai lulus itu saya masih dikejar dalam arti dikejar di sini. Dia punya teman yang ada di lingkungan tempat saya, dia sering main di situ. Terus nanti dia pura-puranya main di tempat saya, gimana kabarnya, kamu ada di SMA mana, gini. Sampai dia mengejar kasaraannya masih ya enggak pernah diungkapkan, cuma dia pernah ada tanda apa istilahnya, kasih tanda gitu loh, bahwa aku tuh suka sama kamu. Nah, tapi karena sayanya itu enggak tuning, ya saya enggak pernah punya anak seperti itu. Walaupun tetangga saya juga bilang, Ayu kamu enggak tahu tak kalau Pak ini itu suka sama kamu. Enggak, ya saya bilang gitu. Saya ya memang cuek bebe aja, saya enggak tahu. Tapi ya itu tadi, apa istilahnya, guru saya itu sampai setia menunggu saya itu sampai 7 tahun. Ya sampai saya kuliah. Tapi karena memang saya enggak ada perasaan, dan juga beliaunya itu tidak apa ya, mengungkapkan ya, kalau aku suka sama kamu Ayu dan gini, ya saya enggak tahu. Saya enggak istilahnya saya enggak tuning seperti itu. Saya itu pokoknya fokusnya ya jadi tadi, cuma belajar. Dan ketika apa namanya enggak jodoh ya, namanya enggak jodoh ya itu tadi, mungkin capek juga ya orangnya. Karena kan saya di SMA dulu ya juga banyak teman cowok-cowok gini yang datang ke rumah saya yang gini-gini. Pokoknya masa-masa yang indah-indah dulu itu untuk main ke rumah saya, ngerjakan tugas gini, dia mungkin cemburu. Ya saya kan enggak istilahnya enggak melarang teman saya mau datang, enggak. Memang teman saya datang ke rumah saya yang mungkin pinjam buku atau ngerjakan tugas, ya saya enggak tahu sih modusnya mereka apa namanya suka sama saya terus bagaimana. Saya enggak ada pemikiran seperti itu ya. Pada akhirnya ketika apa namanya lulus terus saya kuliah, mungkin capek sendiri dengan penantian, kok enggak ada istilahnya, enggak ada respon dari sayanya. Pada akhirnya itu tadi, dan mungkin juga berpikir bahwa istilahnya kamu memang enggak suka sama aku dari gini-gini. Dan saya juga bingung, lah kapan ngomong suka sama saya, lah kapan gini. Jadi namanya orang itu beda-beda ya. Kadang-kadang kalau aku suka sama kamu, memang ada orang yang punya prinsip ngomong cinta dulu, baru buktikan dengan ini. Ada yang aku enggak butuh kata-kata cinta, aku butuh itu apa namanya bukti dalam beran dengan tindakan kamu, dengan perhatian kamu, dan ini seperti itu. Namanya orang kan beda-beda lah. Kalau saya dulu kan memang enggak seperti itu. Jadi saya walaupun ditaksir berapa orang ya dalam artian di sini, tapi saya memang enggak ada hati gitu. Bukan berarti saya tuh apa namanya ilfil atau enggak, tapi saya memang fokusnya ya di belajar itu. Ya pada akhirnya ya mereka mundur sendiri sampai ada yang angkatan darat mendekati, sampai ada yang ini. Jadi namanya saya cuek, saya enggak anuan, pokoknya saya sama siapa ya baik. Bukan berarti mohon maaf ya, bukan berarti saya itu gampangan, enggak. Saya itu baik sama mereka ya karena mereka baik sama saya. Diajak ngomong enak, ya saya cuma apa namanya ya sekedar ngobrol, kita sharing, kita apa, teman kampus juga seperti itu. Jadi ya kita memang tidak pernah tahu ya namanya perasaan seseorang. Ada yang memang seseorang itu berani mohon maaf, berani dalam artian berani mengungkapkan perasaannya. Ada yang memang malu-malu. Nah itu tadi ya teman, sedikit apa ya pengalaman pribadi saya tentang lagu teman biasa. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami apa yang saya alami juga, dan ini mohon maaf bukan berarti membuka aib atau apa, tapi memang ini adalah
cerita kisah saya dulu. Jadi sampai di sini dulu ya topik saya hari ini. Sampai ketemu di lain waktu dengan topik-topik yang lain yang lebih menarik lagi. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum.